Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, masih ceria-ceria nih. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini ya, kita kembali lagi bertemu dengan Bapak. Kalau bertemu dengan Bapak berarti kita belajar apa? Agama. Ya, kita belajar agama. Penting belajar agama. Nah, sebelum kita mulai belajar agama, belajar apapun yang lebih baik, yang untuk bermanfaat, untuk lebih barokah, mari sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Duduk siap. Siap, rapi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan belajar hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir tidak? Ada. Siapa? Sama Nijar. 2 orang berarti nggak masuk. Kemana, ada kabarnya nggak? Hanya ke Bapak nggak ada kabar, ke wali kelasnya juga tidak ada kabar. Ya, siapa yang dekat dengan rumahnya? Ada yang dekat nggak? Oh, tadi lihat nggak? Ada? Nggak ada. Nah, ya tanpa keterangan. Jadi biasakan kalau nanti tidak masuk atau sakit, izin, ya apapun kasih kabar kepada sekolah. Jangan sampai tidak ada kabar kepada sekolah itu. Ya, jangan malas. Awas, kalau teman-teman kalian malas, ajak untuk lebih rajin sekolah. Ya, jangan kalian ikut-ikutan malas, terbawa malas. Ya, teman saya juga siapa? Dia nggak sekolah, saya juga nggak bakalan sekolah. Ripal juga nggak sekolah, mengikut sama si Ripal aja. Sekolah jangan seperti ini. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme kita. Sebelum pembelajaran hari ini, ya, mari seperti biasa kita diawali dengan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib kita. Silahkan berdiri untuk sama-sama ya menyanyikan lagu nasional. Tanah air putih dan bulu
Silahkan duduk kembali. Nah, itu barusan nyanyi lagu wajib, lagu Tanah Airku, ciptaan siapa tadi? Ibu Su. Ibu Su, lagu Tanah Airku. Tanah Airku itu mana? Indonesia. Nah, apalagi sekarang di bulan Agustus nih, bulan yang sangat bersejarah, ya, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada di bulan Agustus, pada tanggal 17 Agustus. Nah itu, ini hasil jerih payah pahlawan kita, ya, itu. Nah, selanjutnya kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar tentang anak soleh juga, tapi membahas apa ya? Salam. Apa? Bagaimana ucapan salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawaban salam bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kemarin tentang salam harus diamalkan ya, salam itu karena saling mendoakan supaya kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sekarang pertemuan hari ini ya, ini temanya, subtemanya senang menolong orang lain. Nah, kalau mau jadi anak soleh harus senang menolong orang lain, juga senang menolong orang lain, tetapi orang yang membutuhkan dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Di situ. Jadi sebagai umat muslim kita harus saling tolong menolong. Contohnya di sini, ya. Nah, mengapa penting? Nah, di sini sebelum membahasnya, mengapa kita penting untuk senang tolong menolong orang lain? Ada yang bisa menjawab nggak? Siapa? Reja? Ya, silakan jawab. Bagaimana Reja? Merasa senang kita membantu orang lain dan melihat orang lain bahagia atau terbantu atau Ya, intinya gini ya, cukup bagus itu Reja, silakan dulu kembali. Jadi perasaan Reja itu ketika membantu orang lain merasa senang. Terus melihat orang yang terbantunya juga terlihat senang. Itu adalah kepuasan diri kita. Oh, kita tuh bermanfaat bagi orang lain. Ya itu. Terus saya selanjutnya, apa sih manfaatnya jika kita senang tolong menolong teman atau orang lain yang ada di sekitar kita? Wah, ini siapa nih kecil-kecil cabai rawit? Siapa namanya? Ahmad Jauhari. Wah, silakan. Ketika kita senang membantu mereka, nanti teman kita juga merasa senang yang dibantunya. Jadi mau bermain sama kita, mau berbicara sama kita. Jadi orang tuh merasa dekat dengan kita tuh bahagia, ya. Oh iya mah anaknya saling suka menolong, anaknya baik, ya, tidak sombong. Nah itu betul, seorang muslim itu harus seperti itu. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman itu manfaatnya kita jadi banyak teman ya, kalau saling menolong kepada yang membutuhkan, ya. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan kamu berhasil membantu seseorang dalam kesulitan? Ada yang bisa menjawab gak? Nih. Nah, ini siapa? Oh, Pak Ki, silakan nih, bagaimana? ketika berhasil membantu orang lain, saya juga merasa lebih percaya diri. Tuh, merasa lebih percaya diri katanya kalau sudah berhasil membantu orang lain. Terus ternyata percaya dirinya semakin pede. Jadi kita itu harus percaya diri, jangan sampai tidak percaya sama diri bahwa kita mampu bisa membantu orang lain. Elah membantu orang.
Ya, teman kita ada yang kesusahan dibantu. Itu era mesti diseri-seri itu harus lebih percaya diri. Ya, perasaan kamu lebih berani itu dinamakan akhlak terpuji juga, membantu orang lain. Ada yang bisa menambahkan nomor 3 ini? Silakan, siapa namanya? Patrona, silakan. Seperti pahlawan kecil katanya yang bisa merasa mereka terbantu. Iya, seperti itu. Kita itu membantu orang lain itu benar seorang pahlawan. Pahlawan itu kerjanya membantu kan? Membantu orang yang kesulitan. Ya, dari hal yang terkecil, ya. Jangan seperti Superman. Superman mah film. Datang itu Spiderman itu film. Itu juga pahlawan, film superhero pahlawan. Nah, kita ini tanpa diduga kalau membantu orang lain, kita itu sebagai pahlawan. Ya, yang dibutuhkan oleh orang lain. Senang kan kalau kita kesusahan datang orang yang membantu? Senang tidak? Senang. Menjadi lebih ringan, apalagi seperti ini gini, disuruh piket sendiri, mau tidak? Tetapi kalau ada yang membantu sama-sama, pekerjaannya pun jadi lebih ringan. Gitu ya. Nah, sekarang silahkan disimak ya. Ada video di sini sebagai di sini kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ini manfaat tolong menolong. Silahkan disimak ya. Harus nanti kalau ditanya harus ada yang bisa menjawab ini. Apa yang kalian simak dari video tersebut? Silakan disimak videonya. Kalau ada hal-hal yang mau ditulis, silakan keluarkan catatannya. Itu anjing ya, bukan kambing ya. Paetan awas. Awas.
kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita seolah-olah berbuat baik untuk diri kita sendiri, ya, dapat keuntungan untuk kita sendiri. Nah, tadi dalam film tersebut nih, apa sih yang kalian simak, yang kalian dapatkan, yang kalian tangkap? Barusan jangan hanya nonton, harus ada manfaatnya. Apa nih? Sok, silakan. Siapa yang bisa? Afifah, apa diri? Tuh, seekor anjing karena tidak sabar mengikut buru-buru memancing. Itu yang dalam Afifah. Terus yang lain? Ada? Ini siapa? Kecil-kecil cabai rawit? Bisa, sok silakan. Apa? Gimana? Apa? Membantu hewan lain yang sangat kelaparan katanya. Ada yang lain? Ada? So, Mama Imami? Seekor anjing yang memberikan cacing kepada seekor burung. Nah, setelah tadi disimak betul jawaban kalian betul semua ya, mengamati film apa. Nah, tetapi apa yang harus dari manfaat baiknya dari film tersebut? Di situ sudah jelas dalam judulnya juga apa? Tadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, di situ seekor anjing ya yang mengikuti majikannya memancing bertemulah dengan seekor burung pelikan. Ya, burung pelikan itu burung yang makanannya ikan, menangkap ikan, sangat mahir menangkap ikan. Nah, ketika itu si burungnya tuh menghampiri ke perahu majikannya, mau mencuri, mengambil apa? Cacing. Tetapi dijaga oleh si anjing itu marah. Tapi majikannya tidak tahu kenapa anjing itu berisik, padahal ketika mancing itu kan butuh ketenangan, jangan ribut. Emang menang-menang. Ya, itu cacing ya, yang diambil itu tuh bukan karet. Ya, justru itu karet gelang, Pak. Itu cacing, awas. Cacing akhirnya mau diambil lagi, dijaga lagi, berisik lagi, dimarahin sampai dimarahin beberapa kali. Anjingnya kecewa, padahal saya menjaga cacing majikan, tetapi malah marah dimarahi karena majikannya tidak tahu. Ketika itu diambillah berebut, tahu majikan ternyata ada burung yang mau mengambil cacing. Akhirnya diusir juga sama majikannya sampai mau dipukul tuh. Ternyata cacing itu adalah untuk memberi makan kepada anaknya. Si burung itu mempunyai anak. Tadi berapa anaknya itu? 3. Harus dikasih makan karena dia masih kecil, belum bisa makan ikan. Hanya harus cacing. Akhirnya anjing itu melihat, merasa iba, kasihan. Kalau cacingnya tidak dikasihkan, berarti nanti si anaknya tidak makan. Akhirnya diambil cacing majikannya, dikasihkan kepada burung semua. Burung semua dibawa, dikasih makan. Sebagai ucapan terima kasih, si burung pelikan itu memberikan hadiah ikan yang sangat banyak. Ya, jadi majikannya juga tidak capek-capek harus memancing karena sudah dikasih ikan oleh burung. Nah, itu kalau kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Ya, kalau kita memberikan sedikit saja dengan ikhlas, maka Allah akan memberikannya, membalasnya berkali-kali lipat. Jadi ini ada cacing masa tidak, tapi ikannya banyak kan? Wah, bisa makan saminggur, bisa sakelasenya masak ngaliwat tak. Ini laut naon teh. Ya, itu nya tongkol. Ini bilang tongkol di laut. Ya. Tongkol. Bunter ya. Itu. Nah, itu sebagai apa? Siswa. Nah, di sini saya dilanjut. Bagaimana sikap kita jika ada teman dan orang lain membutuhkan pertolongan kita? Bagaimana sikap kita? Nah, apa? Bisa lagi? Apa? Harus bergegas menolongnya. Itu sikap kita harus bergegas menolong
manusia membutuhkan orang lain, betul. Harus saling tolong menolong. Kita juga membutuhkan orang lain ketika kita kesusahan, apapun, ya pasti membutuhkan orang lain. Makanya ketika melihat orang kesusahan, tanpa ragu lagi harus bergegas. Betul kata Anissa, harus bergegas saling tolong menolong. Sekarang silakan ya buka laptopnya ya, masing-masing kelompok silakan di sini ya, dibuka. Bapak akan memberikan tugas, bukunya silakan dibuka, memberikan tugas ke setiap kelompok ya. Dibuka linknya, sudah diberikan linknya dan dibuka masing-masing kelompoknya ada sudah perintah diskusi untuk kelompok, silakan diisi ya. Bukunya dibuka, silakan internetnya dibuka, laptopnya dibuka. Nah, di dalam Google Drive sudah ada perintahnya masing-masing kelompok berapa? Dua ya, kelompok 3 ya. Untuk kelompok 4 silakan. Ya, di situ sudah ada perintahnya di laptop kalian masing-masing. Ya, dibuka Google Drive-nya, sudah paham kan? Karena kita belajar menggunakan metode digital. Silakan ya. Jadi jawabannya boleh dicari di Google, itu silakan sambil buka Google boleh, mau di HP juga boleh, ya di buku juga ada. Lihat bukunya, dibuka bukunya, buku paketnya, ya. Sok di sini cermati, ya gambarnya sama kan? Ada, silakan. Ya. Sok dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jangan sampai tidak selesai. Bisa kan? Ada yang kesulitan? Ada tidak? Gampang ya? Gampang, silakan. Silakan ketik jawabannya apa? Kenapa? Tidak. Berarti udah pada mahir sekarang ya penggunaan laptopnya. Silakan. Kalau ada yang kesulitan silakan, jangan ragu-ragu bilang ke Bapak. Berdiskusi dengan kelompoknya, jangan sendiri-sendiri. Kan ini tugas kelompok.
lagi silakan tulis diskusi. Seperti itu. Bapak kesulitan silakan. Dua menit lagi, ayo. 2 menit lagi selesaikan. Dua menit lagi. 1 menit. Ayo. Yo, berusaha, semangat. 8 berangan. Sudah selesai? Ini kelompok 2 selesai? Kelompok 1 selesai belum? Selesai? Semua selesai? Ya, silakan. Nah, kalian sudah selesai ya. Tugasnya tadi berbeda-beda, kelompok 1 dan 2 tidak sama. Kelompok 3 dan 4 juga tidak sama. Ya, masing-masing kelompok Bapak kasih tugas berbeda-beda. Ya. Silakan untuk kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Nah, kelompok 3 dulu. Hasil dari pengamatan atau diskusi kelompok kerja berpihak diharapkan ketika ulangan tidak boleh saling praktek karena tidak termasuk dalam anggap yang tidak berhasil. Nah, dari gambarnya itu ada siswa yang sedang mencontek, ya. Jadi tidak boleh ketika ulangan kita hasil pengamatan kelompok apa ini namanya? B.J. Habibie tidak boleh membiasakan ketika ulangan itu mencontek, karena mencontek itu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan buruk, perbuatan jelek, ya. Makanya jangan kita. Selanjutnya kelompok 2 silakan paparkan hasilnya, diskusinya, terus sambil berdiri ya, biar kelihatan nih. Berdiri. Di situ gambarnya tentang orang yang memberikan bantuan kepada bencana yang kena bencana banjir, musibah banjir. Iya, betul, kita membantu. Kalau punya makanan kasih makanan, punya pakaian kasih pakaian yang layak, ya, yang masih layak pakai. Itu ya, intinya kita harus saling tolong menolong. Kelompok 1 silakan. Hasil pengamatan diskusi kelompok
Rasulullah telah memberikan teladan untuk kita, contoh. Ya, kenapa kita harus ini contoh kan oleh Rasulullah. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan, selalu dibantu, tidak pernah menolak Rasulullah. Ya, bahkan beliau juga menjenguk anak tetangga yang sakit, padahal tetangganya itu beda agama. Ya, dan sangat membenci Rasulullah. Itu. Tetapi Rasulullah mau menjenguk anaknya yang sedang sakit tanpa memandang dia membenci atau suka, dia orang kaya, orang miskin. Bahwa orang yang sakit itu ketika dijenguk itu sangat senang. Ada yang perhatian, ada yang memperhatikan. Nah, kita juga ketika ada tetangga yang sakit, teman yang sakit, jenguk. Kalau ada teman yang pura-pura sakit mah jangan dijenguk, dijenggut kayaknya. Ya, nggak mau sekolah, malas. Nah, itu perlu digusur ke sekolahan. Nah, jangan sampai kita ketika melihat orang membutuhkan pertolongan kita cuek saja. Jadi kita harus bergegas. Nah, di sini diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di sini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, dengan yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa. Ya, tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan ragu. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu dilarang ya oleh Allah, seperti itu. Jadi ya, kita sebagai muslim harus saling tolong menolong apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hal kebaikan. Dan kita juga jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Ya, contoh tadi membantu teman yang memberikan contekan kepada teman itu bertolong menolong dalam hal keburukan. Ya. Malah jambunan batur dipungut, saling tolong menolong. Sama nyolong jamu, nyolong rambutan, saling tolong, jangan itu. Ya. Terus membela teman kita kemana? Misalkan dia nggak masuk, sakit pak, padahal nggak tahu kamu kemana. Itu berbohong sama juga menolongnya. Teman daripada dialpakan harinya, jangan seperti itu ya. Awas. Gitu. Jadi kita kalau menolong itu harus dalam hal kebaikan dan jangan pula tolong menolong dalam berbuat dosa atau keburukan. Nih di sini saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Contoh di sini, ini yang tadi dikerjakan oleh kelompok siapa? Satu, tolong menolong ketika ada teman terjatuh. Nah, ketika ada teman terjatuh, ditolong, bukan ditertawakan. Aqua selalu biwina jadi berguna omplong. Nah, tidak boleh ya ditertawakan. Orang lain kesakitan, kamu malah senang, gembira. Ih, tadi ayam suri ngali batur ayam pulau pas sawah sirah dalengin asup ka jenis
tolong menolong walaupun jauh, tetapi ini tetangga kita. Tetangga apa? Tetangga kabupaten kita di Cianjur, walaupun bukan orang Bogor, orang Cianjur, tapi warga negara Indonesia juga membutuhkan pertolongan kita bantu dengan sedikitnya. Adanya 2.000, tapi kalau dikumpulkan banyak bermanfaat, bisa diberikan makanan, pakaian, sabun, ya. Bahkan sekolah mereka pun hancur rata, nggak bisa sekolah. Kasihan sekolahnya juga di tenda. Kalau di tenda, kalau panas gini panas, kalau hujan basah, tetap rembes. Kasihan kan? Kita nggak enak. Ada yang di tempat yang nyaman. Ini. Selanjutnya, nah Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Di sini apa sih Pak gambarnya? Ini ada seseorang yang sedang ulangan saling mencontek atau kerjasama. Karena ulangan itu harus dikerjakan sendiri. Jangan saling contek-mencontek. Contek-mencontek itu termasuk akhlak yang tidak terpuji atau akhlak buruk. Jangan ditolong. Sengali itu nomor biji, pantu bisa liur. Bilang ya sama pelit, nggak sakitnya. Ya, jangan walaupun dibilang pelit apapun, kamu tetap jangan kasih tahu teman kamu yang mau menyelesaikan. Karena itu perbuatan yang dosa. Mau dapat dosa atau mau lebih baik disebut pelit daripada dapat dosa. Ini yang kedua, gambar kedua. Ini adalah seorang pemimpin nih. Kayak siapa nih? Rambutnya kali kulitnya itu tadi. Nah, ini seorang pemimpin yang sangat otoriter atau keras kepala. Di sini merasa pendapat dirinya paling benar. Terus mereka harus menurut kepada dia selaku misalkan ketuanya. Nah, itu tidak boleh. Ini menunjukkan sifat angkuh, keras kepala. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik juga. Ya. Intinya kita harus saling tolong menolong pada hal kebaikan, dan jangan pula tolong menolong ketika berbuat dosa atau yang membuat permusuhan. Nah, silakan. Terima kasih. Silakan simak video ini. Ada hal yang mau ditulis, silakan ya. Yang perlu silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Kira-kira apa lagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi? Iya, menolong orang lain. Mari kita belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kuriski akan kepahaman. Senang menolong orang lain. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Sahabat soleh, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga. Kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita harus saling tolong-menolong. Rasulullah memberikan teladan dan contoh buat kita. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Contohnya, menolong teman yang jatuh, menolong korban bencana banjir, dan lain sebagainya. Allah melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Misalnya, bekerja sama saat ulangan, atau contek-mencontek, diskusi, dan menganggap pendapatnya yang paling benar. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barusan ya video sama tentang tolong menolong. Nah, Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini nih, belajar hasil hari ini. Masih dari kelompok, masih ketika belajar kelompok masih ada yang tergantung pada seseorang. Harusnya bekerja sama setiap kelompok itu, jangan masing-masing. Ada yang malas-malesan, yang lain mengerjakan ini majian. Ada yang seperti itu, ada yang tidur, ada yang ngobrol lagi. Itu harusnya kerjasama yang baik. Ya, untuk minggu depan harus lebih serius lagi. Kerja kelompoknya, individunya, terus ketika menyimak harus benar-benar disimak. Jadi asal jangan mau saja menonton. Terus jangan ada jiwa malu-malu, harus percaya diri. Ya, percaya diri ketika kita belajar itu. Ada hal yang tidak mengerti mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Seperti itu, jangan sampai malu-malu. Ya. Nah, dari hari ini pembelajaran hari ini itu tentang apa sih? Tentang apa? Senang menolong orang lain. Nah, kalian dari awal tuh senang menolong. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oh, silakan, Pak Ki, simpulkan apa yang dapat kamu hari ini dipelajari dari pelajaran agama hari ini. Kesimpulannya hari ini dia yang dipelajari sebagai manusia kita harus saling menolong, tolong menolong dalam hal kebaikan dan jangan pula tolong menolong dalam hal keburukan, karena keburukan itu adalah perbuatan akhlak yang buruk itu ya, makanya harus bermanfaat. Nah, teman kamu berarti nanti Bapak di link bakal dikasih apa? Soal untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing, bukan berkelompok. Kerjaan di rumah hanya 5 soal. Itu pilihan ganda, silahkan nanti kerjakan di rumah untuk PR. Paham? Mengerti pembelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah kalau mengerti, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa hari ini kita yang didapat hal baiknya kita ambil, hal buruknya kita tinggalkan, yang bisa diaplikasikan, bisa diamalkan, silakan diamalkan. Tadi contohnya minggu kemarin tentang salam, silakan diamalkan salam itu.
membutuhkan pertolongan kita, kita bantu. Karena setiap muslim itu yakin kepada Allah, membantu orang ikhlas, ya, itu akan dibalas oleh